Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku membahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham TBMS. Nama perusahaannya adalah PT Tembaga Mulia Semanan. Ini websitenya ya, di pttms.co.id. Mereka bergerak di bidang produksi dan menjual tembaga serta aluminium ya, tapi lebih banyak mereka mainnya di bisnis tembaga. Jadi kalau kalian mau lihat uh, profile atau informasi mengenai perusahaan, berkunjung saja di websitenya yang sederhana di pttms.co.id. Oke, kalian ngecek sendiri ya. Di sini juga ada laporan keuangan, kalian bisa ngecek di annual reports. Nah, di sini ada laporan keuangannya itu di dalam laporan tahunan ya. Jadi setiap atau semua laporan tahunan, halaman paling belakangnya itu ada laporan keuangan. Ini kalian ngecek sendiri aja. Kita langsung aja masuk ke halaman profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id ya. Ini profil singkatnya mereka udah berdiri lama banget dan IPO juga udah lama banget dari tahun 1990 ya. Mereka bergerak di tembaga ya. Mereka ada jual aluminium tapi lebih banyak di tembaga. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian boleh cari tahu lewat Google ya. Di sini kita lihat banyak nama-nama orang asing ya, atau nama-nama orang Jepang. Kemungkinan besar ini perusahaan dikendalikan oleh pihak Jepang. Nanti kita cari tahu siapa pemegang saham terbesarnya ya. Ini kalian wajib cari tahu di Google apakah nama-nama mereka ini punya rekam jejak yang buruk atau baik ya. Dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau tidak ada kasus berarti aman. Gitu. Oke, masuk ke bagian komposisi pemegang saham. Nah, ini ada 3 pihak ya. 3 pihak. Jadi tidak ada satu pengendali. Ini patungan sepertinya. Dari The Furukawa Electric, Supreme Cable Manufacturing, dan Toyota Suso Corporation. Masing-masing 42%, 33%, dan 10%. Jadi ini seperti patungan, dan di masyarakatnya 13,77%. Nah, tapi kan tetap dari patungan ini apakah ada pihak yang sama atau tidak ya. Jadi kalian cari tahu sendiri dengan ketik nama perusahaan mereka, cari tahu siapa foundernya. Jangan-jangan orang Toyota juga ya foundernya kan. Kita juga kurang tahu ya. Jadi tinggal ketik aja semua informasi di Google, nanti kalian bisa cari tahu. The Furukawa Electric dan lain-lainnya. Secara komposisi pemegang saham sebenarnya kurang ideal, karena aku lebih suka kalau misalnya ada satu pihak yang pegang minimal 51%. Tapi kalau ini sebutannya patungan. Kekurangannya cuma ini aja, kalau misalnya buat keputusan, jadinya mereka berantem dulu baru buat satu keputusan. Tapi kalau hanya satu pihak yang memegang kendali ya, hanya satu pihak yang memegang kendali ya, tidak perlu berantem dulu. Jadi cukup buat keputusan langsung jalan. Itu aja sih kekurangan dan kelebihannya aja, tapi sisanya nggak ada yang signifikan banget gitu. Tapi ini oke, masyarakat porsinya cukup kecil 13%. Oke lah ya. Ini cukup sih, oke banget. Tapi kalau misalnya tiga perusahaan ini sebenarnya di belakangnya dikendalikan satu orang ya, nggak masalah juga. Keputusan bisa lebih cepat gitu. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan ya. Yang 1 tahun belum keluar. Jadi ini yang baru keluar kuartal 3, 30 September 2022. Disajikan dalam dolar AS ya. Jadi semua di sini dolar AS semuanya. Kita masuk ke bagian aset lancar dulu. Aset lancar mereka totalnya 97 juta US dollar. Uang cashnya ada 22 juta. Piutangnya besar banget nih, ada 47 juta. Persediaan juga ada yang siap dijual tentunya ya, 23 juta. Jadi total aset lancar 97 juta
US dollar. Coba kita lihat bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Jadi tujuan ada aset lancar adalah untuk mengcover utang jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek mereka itu harus wajib ya. Utang jangka pendek itu artinya wajib dibayar di bawah 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun nanti mereka kena isu PKPU karena gagal bayar. Kita lihat utang jangka pendek mereka. Aset lancar itu artinya aset yang mudah dicairkan menjadi uang cash ya. Nah, ini total utang jangka pendek mereka ada 64 juta, sementara aset lancar mereka 90 juta. Jadi ini secara utang jangka pendek mereka benar-benar aman karena aset lancar mereka lebih besar dibanding total utang jangka pendek mereka atau total liabilitas jangka pendek. Jadi ini aman, aset lancarnya lebih besar. Tapi kalau dipecah-pecah dikit ya bisa. Jadi uang cash ini harus bayar ini mereka. Utang bank ya, utang bank jangka pendek, bisa ke cover. Terus utangnya mereka, utang usaha ya, bisa di cover dengan piutang. Piutang mereka 47, beserta ini ada barang siap jual 23 juta ya. Ini berarti semuanya tercover sebenarnya nih. Semuanya tercover, berarti aman utang jangka pendek mereka. Bahkan utang jangka panjang mereka cuman ini aja 64.000. Pajak itu pun cuman pajak tangguhan. Berarti semuanya benar-benar aman. Total utang mereka ya sebesar utang jangka pendek mereka. Ini benar-benar super aman. Total utang mereka bisa diberesin dengan aset lancar mereka. Jadi bersih lah mereka. Aman lebih tepatnya. Bahasanya lebih tepatnya aman dari sisi utang. Ya kita bandingkan ya dari komposisi modal utang dengan komposisi modal investor. Modal utang mereka 64 juta, modal ekuitas mereka 61 juta. Jadi lebih besar modal utang mereka itu hampir mirip ya, bahkan lebih besar dikit di besaran di modal utang. Jadi ini kurang ideal sebenarnya, tapi kalau kita lihat nanti ada kinerja tahunan, ini tahun demi tahun modal utangnya semakin lama semakin berkurang. Ya, kalau kita lihat ini buktinya di sini. Di tahun 2021 total utang mereka 89 juta, turun menjadi 64 juta. Jadi ada perbaikan dalam komposisi modal mereka. Sementara itu, ekuitas mereka pun bertambah dari 50 juta menjadi 61. Ekuitas mereka terus bertambah, utang mereka terus menurun. Itu artinya bagus, artinya ada pertumbuhan. Gitu. Meskipun saat ini posisi liabilitas atau utangnya lebih besar, nanti berjalan seiringnya waktu, lama-lama ekuitasnya akan terus meningkat ya, lebih besar dibanding liabilitasnya. Itu oke banget. Oke, masuk ke kinerja laporan laba rugi. Ya, ini meningkatnya cuma tipis banget, meningkat hanya 542 naik ke 548. Ini tipis banget nih ke peningkatan omsetnya. Mungkin terbatas kali ya. Mereka terbatas karena mungkin customer barunya tidak ada mungkin ya. Tapi kita bisa lihat, cek di nomor 14, apakah karena volume atau apa. Mungkin ada informasi detailnya di nomor 14. Nomor 14, oh ini 14 malah beban. Kok agak aneh ya, mungkin aku salah lihat ya. Mungkin kita lihat di 6A aja ya. 14 malah jatuhnya beban. Kita lihat di 6A atau nomor 2. Nomor 2 sih bukan. Kita lihat di 6A. 6A pun kalau kita lihat pemegang saham kan. Jadi mungkin mereka jualnya ke perusahaan induk ya. Teman-teman kalau mau lihat ya bisa. Nah ini mungkin nih transaksi dengan pihak-pihak yang berrelasi. Jadi mereka jualnya ke perusahaan induk atau perusahaan yang bersaudara lebih tepatnya, ya. Jadi mereka jualnya ke perusahaan induk sepertinya.
Jadi makanya tulisannya transaksi dengan pihak-pihak berrelasi. Kemungkinan di bagian kalau mau offset dia nomornya mungkin berbeda. Nomornya kita cari dulu ya omsetnya di nomor berapa, cari manual jadinya. Enggak lihat ini. Ah, ini dia penjualan itu akhirnya di nomor 15 ya. Mungkin nomornya mereka lupa edit atau aku salah baca kali ya. Nomor 15. Nah, ini nih meningkat tipis ya totalnya. Ini totalnya meningkat tipis. Nah, di atasnya ada detailnya. Domestiknya berkurang, penjualan di domestik berkurang, ekspornya tambah dikit. Batangan ini yang dari kawat tembaga ya, aluminium beda lagi. Ternyata kontribusi aluminium juga masih sedikit, tapi meningkat lumayan banyak di bagian dalam negeri ya. Dari 10 juta menjadi 16 juta. Ekspor juga naik dikit. Jadi yang justru yang bertumbuh lumayan banyak dari sisi aluminium ya. Dari 18 juta ke 24 juta. Kalau dari kawat tembaga ya, dari tembaganya sendiri mereka turun. Jadi yang mendongkrak kinerja mereka itu dari sisi aluminium. Oke lah. Jadi kita tahu yang turun itu tembaga justru, sementara itu yang naik itu aluminium. Tapi porsinya masih sedikit dibanding tembaga. Oke, Mas lanjut lagi ke ini. Dan ini sayangnya mereka marginnya tipis ya, mungkin karena mereka dagang kali ya. Jadi masuk 542, keluarnya 530, sisanya 12. Itu juga sama di tahun 2022. Masuk 548, keluarnya 536, sisanya 12. Dan akhirnya laba kotor mereka itu mirip-mirip. Turun tapi mirip. Akibatnya laba bersih mereka turun ya. Dari 4,9 juta turun ke 4,7 juta US dollar. Tapi tetap mereka menghasilkan laba bersih. Gitu. Oke, kinerja laporan laba ruginya kurang menyenangkan karena pertumbuhannya pelan, jualan tembaganya turun tapi aluminiumnya naik. Margin laba kotornya tipis, bahkan turun ya karena beban mereka naik, beban pokok penjualannya naik. Akhirnya laba kotor turun, akibatnya juga laba bersihnya turun. Dari sisi arus kas, tahun 2021 mereka rugi, minus. Tapi kalau di tahun 2022 mereka masuk lumayan banyak, 9 juta US dollar. Oke. Nah, di sini penerimaan utang bank ya. Naik ya dibanding tahun lalu, tapi untuk ngebayarin utang jangka pendek yang 123. Tapi so far yang kita lihat adalah ininya. Operasional yang penting mereka positif di tahun ini. Oke deh, tapi secara tahunan mereka positif ya. Ini kan kuartal 3 atau 9 bulan 2021. Tapi di tahunan mereka positif. Berarti di kuartal 4-nya mereka positifnya lumayan banyak. Gitu. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka dari tahun 2011 sampai 2022. Aku ambil dari websitenya yang ini. Aku pindahin ke sini. Ini yang paling penting, omset, laba bersih, arus kas, dan ekuitas. Jadi dari sisi ekuitas dulu mereka selalu bertumbuh. Kenapa aku bahas dari sisi ekuitas? Karena kalau kita beli saham itu sama dengan kita beli ekuitas. Jadi makanya kalau ada orang keuangan sebut pasar saham itu namanya kalau di bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya itu equity market. Equity market itu dipakai di reksadana, unit link asuransi, dan orang-orang keuangan ya sebutnya equity market kalau untuk pasar saham. Makanya kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau kalian mau untung, kalian harus beli saham yang ekuitasnya naik setiap tahun. Nah, ini contoh baik dari ekuitas yang naik setiap tahun. Ini benar-benar bagus nih naiknya. Dari 17 juta naik, ini sama 11 tahun yang kurang lebih ya. Sama 11 tahun kurang lebih, ekuitas mereka sudah naik sampai di posisi 61 juta US dollar. Ini dari 17 loh sampai 61. Artinya secara keseluruhan mereka naik. Meskipun di tengah-tengah mereka ada sempat turun ya. Kita cari yang turun. Apakah ada yang turun?
Nah, ini turun di tahun 2013. Mereka mencetak kerugian. Mungkin ada problem, aku nggak tahu ya. Harus dicek di Google tahun 2013 TBMS ini mengalami apa. Tapi kita merem aja, nggak usah dicek juga nggak masalah. Karena dari keseluruhan mereka bisnis yang bertumbuh ya. Dari ekuitas mereka bertumbuh itu bagus. Kayak kita masuk ke sisi omset. Omset sebenarnya sih mereka gitu-gitu aja atau naik turun ya. Ini, ini 2020 karena pandemi kita wajar. 2019 mereka turun. Ini kemungkinan di akhir kuartal 4 penjualan mereka turun karena ada COVID di China dan segala macam. Karena mereka pun juga jual di ekspor juga ya, atau pengaruh ekspor dan impornya itu berapa banyak. Kita lihat di laporan keuangan nomor 15 ya. Tadi ada sempat bahas domestik dan ini ya. Nah ini, ternyata penjualan domestik mereka yang lebih banyak, ekspor mereka lumayan juga meskipun nggak banyak. Tapi tetap mempengaruhi kalau misalnya ada COVID kan, di lockdown segala macam. Di akhir 2019 aku ingat COVID masuk, terutama di China. Jadi yang benar-benar tanpa COVID ini ya ini di 2011 sampai 2018. Tapi di tengah-tengah pun di 2016 mereka sempat drop. Jadi kinerja omset mereka naik turun, gitu-gitu aja. Yang menarik adalah dari sisi laba bersih. Meskipun kita balik lagi di sisi omset, meskipun mereka naik turun, mereka cenderung lebih tinggi gitu dari ketinggiannya ya. Ini sempat cetak 700. Dari 2011 sampai 2017 akhirnya mereka cetak omset tertinggi. Turun lagi, ini karena COVID, aku wajarin aja. 2021 sebenarnya masih COVID tapi mereka memperbaiki kinerja. Di 2022 sebenarnya mirip ya. Di kuartal 3 2022 oh ya, kelewatan. Ini sebenarnya mirip nih. Mirip 2001 2022 mirip. Jadi kemungkinan besar di 2022 720 juga nanti juta USD. Jadi meskipun mereka naik turun dari sisi omset, tapi mereka pelan-pelan tapi naik. Ngerti kan maksudku kan? Dari yang 2011 sampai 2017 itu naik. Mereka maksimal hanya 600 ya. Dan mereka berhasil tembus 700 di 2018. Kena COVID, ya wajar lah ya kita maklumi. Tapi sudah mulai perbaikan di 2021, tembus 700 lagi. Dan 2022 kemungkinan bisa tembus 700 lagi. Kemungkinan ya. Jadi meskipun mereka naik turun dan kesannya lambat, omset mereka pelan tapi pasti naik. Gitu. Itu akibatnya ke ekuitasnya mereka juga meningkat juga. Nah, dari sisi laba bersih. Dari sisi laba bersih mereka naik turun. Tapi mirip dengan kinerja omset, yaitu perlahan-lahan laba bersih mereka meningkat. Yang dari awal 2011 hanya 3 juta, 2 juta, sempat rugi, lalu naik ke 4 juta, turun lagi, naik ke 7 juta, 6 juta, turun lagi. Jadi turunnya itu nggak sampai 2 juta, 3 juta lagi. Turunnya jadi minimal 4 juta, naik lagi 6 juta. Kemungkinan ini bisa 5 sampai 6 juta nih, 2022. Kemungkinan ya. Karena ngikutin di 2021. Jadi mereka turunnya nggak sampai seharga ini lagi. Artinya mereka naiknya pelan-pelan. Gitu. Dari sisi arus kas, secara keseluruhan lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang margin mereka juga tipis. Jadi aku maklumin aja, tapi yang penting secara keseluruhan mereka tetap positif. Kalau digabung-gabungin ya, dari tahun 2011 sampai 2021, lebih banyak positifnya. Ekuitas bertumbuh karena ini. Ekuitas mereka hanya puluhan juta US dollar, sementara itu laba mereka cukup tinggi berbanding ekuitas. Jadi jangan lihat omset per labanya yang kecil. Jadi kalau misalnya kita bandingin omset sama laba bersih, marginnya kelihatannya tipis. Artinya perusahaannya jelek, bebannya besar. Jangan begitu hitungannya. Tapi kita perbandingan dengan modal berbanding laba bersih. Jadi dengan modal segini, mereka menghasilkan laba bersih segini. Nah, kalau perbandingannya ekuitas berbanding laba bersih, ini perusahaan TBMS ini jadi kayak untung banyak banget. Kita lihat aja
perubahan angka depannya ya, di ekuitasnya. Dan mereka cuma butuh 3 tahun angka depannya berubah ekuitasnya ya. Dari 2018 misalnya sampai ke 2020. Dari 40-an juta ke 50-an juta butuh cukup 3 tahun aja. Nah, apalagi yang cuma belasan ya. Karena laba bersih mereka kan di atas 2 juta lebih kan. Apalagi kalau setiap tahun laba bersih mereka itu minimal 5 juta lah. Ini bisa lompat lagi, ekuitasnya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi ini perusahaan yang menarik, secara jangka panjang menarik. Secara jangka panjang ya. Dari sisi pertumbuhan ekuitas menarik. Karena laba bersihnya itu lumayan. Dan ini pun masih puluhan juta. Setiap tahun aja laba bersihnya itu minimal 6 ya. Minimal 6 aja atau 5. Ini bisa berubah setiap tahun nih. Angka depannya ekuitasnya. Gitu. Jadi jangan lihat dari omsetnya yang seret, tapi lihat dari laba bersih dan ekuitasnya. Pertumbuhan ekuitas lah lebih penting. Nah, dari harga posisi terakhir yang aku catat ya, di harga 1.555 menghasilkan PE ratio itu di 5,9 kali dan PVBR-nya 0,61 kali. Dan dividend yield mereka 2,86%. Ini valuasinya murah. Jadi ini nggak begitu kecil dan nggak begitu besar. Ya wajar lah ya, dividennya segini. 2,86. Itu lumayan juga. Dibanding 1% kan. Ini oke, cukup oke. Tapi nggak terlalu tinggi juga. Jadi ya, karena dividennya di atas 1, PVBR-nya di bawah aset, harga pasarnya ya. Dan per PE ratio mereka 5,9 kali, kalau ini bisa tembus 7, kalau labanya bisa tembus 7 seperti tahun 2016-2017, ini akan menarik. Ini PE ratio bisa turun lagi dan ekuitas mereka bisa naik dan PVBR mereka jadi semakin murah. Jadi ini menarik banget. Sekarang valuasinya bukan murah ya, tapi murah sekali ya. Itu. Kalau melihat potensi laba bersih mereka dan pertumbuhan ekuitas mereka di beberapa tahun kemudian. Di posisi 155 itu murah sekali. Dengan dividen yield yang segini ya. Gitu. Ini juga hampir setengah nih PVBR-nya. Oke, kita masuk ke bagian public expose mereka. Ini public expose mereka adakan di Juni. Juni tanggal 9 ya. PT Tembaga Mulia Simanan. Kita lihat presentasinya mereka. Mereka akan presentasi ke publik atau masyarakat. Ini filenya mereka, file presentasinya mereka. Ini sayang banget bahasa Inggris. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris kayak aku agak kesulitan ya bacanya ya. Tapi ini visi misi kita lewatin aja. Quality principles. Jadi mereka punya kualitas prinsip ya. Ini aku artinya satu-satu. Tapi kita anggap aja ini kualitasnya maksudnya ya. Implementasi ICO. Ini bagus nih ada ICO-nya. Tapi ini kalau misalnya apa sih? Aku lewatin aja lah bagian ICO-nya. Memperkuat ya kualitas sistem manajemen. Oke. Jadi manajemen sistemnya mereka mau perbaiki kualitasnya. Memperkuat bukan memperbaiki, memperkuat. Itu berbeda ya. Total preventive management system. Jadi mereka memperkuat di sistemnya mereka. Hazard prediction training. Jadi mereka ada training untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang bersifat berbahaya lah ya. Safety ya, SHI management. Idea Kaizen activity, ini budaya ya, mungkin budaya biar karyawannya rajin segala macam dan lain-lain. Small group activity, Furukawa Mutual Step Up Program. Jadi ada program untuk karirnya bisa naik. Multi skill TMS School Training Education. Jadi mereka ada prinsip, mereka melatih karyawan-karyawan mereka sepertinya ya. Tembaga Mulia Semanan. Oke, ini sejarah mereka aku lewatin aja. Corporate CSR lewatin aja. Keuangan mereka kita udah bahas ya. Oh, ini bukan keuangan, ini share, kepemilikan saham. Ini yang terbaru ya.
Sukako 33%, Toyota 10%, Public 13%. Ya, mirip yang sudah dibahas. Jadi ini pengendalinya orang Jepang, by the way. Nah, ini produksi minyak mereka ya. Tembaga batangan 100.000, tembaga kabel 30.000, aluminium ya. Udah meskipun kecil tapi udah mulai menyamai tembaga 55.000, 2.000. Ini batangan, ini kabel. Oke, ini keuangan, ini baru keuangan. Keuangan kita udah lihat. Ya kita udah lihat. Kita lewatin aja. Oke, ini rencana masa depan mereka ya, rencana besar mereka. Rencana besar mereka ini, mereka akan melakukan efisiensi di segala aspek ya, dari sisi manajemen, pabrik, dan perusahaan, dengan cara meningkatkan atau memasukkan unsur teknologi ya, optimizing IT system. Terus mereka melanjutkan implementasi manajemen development program, jadi karyawan-karyawan mereka itu di upgrade lebih tepatnya. Oke, mereka mau memberesi bagian cash flow, arus kas. Oke, melanjutkan meningkatkan kualitas produksi ya, produksi, proses, safety, dan kesehatan dan lingkungan dan lain-lain. Melanjutkan untuk mempromosikan kabel aluminium untuk bisnis otomotif di dunia ya, di global, overseas itu global, dan penetrasi di dalam negeri. Meningkatkan market share di dalam negeri dan melanjutkan untuk meningkatkan ini mau penetrasi ke global juga, pasar global. Enhancing company contribution, jadi mereka mau ini sifatnya lebih ke CSR, jadi kita lewatin aja. Itu aja. Jadi ada yang menarik di sini. Mereka mau penetrasi ke global lebih serius. Jadi kan kita lihat penetrasi global mereka itu porsinya masih sedikit ya. Nomor 15, nah ini dia nomor 15. Ini kan ada domestic export, global mereka masih sedikit. Jadi kalau mereka mau penetrasi ke global ini lumayan bagus buat bisnis mereka. Jadi omset mereka ke depan bisa bertambah lebih banyak. Jadi tidak akan mentok di 700, kemungkinan omsetnya akan naik ke 800. Kalau strategi mereka berhasil tembus ke pasar ekspor atau global lebih tepatnya. Dan mereka di domestik pun mereka nggak stop, tapi mereka terus mengembangkan di pasar domestik ya. Mereka bilang ini informasi yang bagus. Dan mereka melakukan efisiensi. Jadi selain mereka meningkatkan dari sisi pendapatan, mereka juga mengurangi dari sisi beban atau biaya ya, biar agar laba bersihnya makin tinggi. Gitu. Jadi omsetnya naik, laba bersih naik karena omset naik dan plus biayanya turun. Itu lebih bagus. Good. Ini tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Jadi jadi sesi tanya jawab itu dilakukan setelah mereka presentasi. Nah, lalu dilakukan sesi tanya jawab. Ini rekapan presentasi mereka. Ini versi bahasa Indonesia ya, sama. Kalau gitu aku baca yang versi bahasa Indonesia aja, tapi nggak apa-apa. Udah lanjut. Nah, ini udah kita lihat masing-masing. Ya ini kita udah baca ya. Di luar negeri kan, dan penetrasi pasar domestik. Ini versi bahasa Indonesianya. Nah, ini tanya jawabnya langsung aja. Bagaimana manajemen menyiasati kondisi triple horror, yakni kenaikan harga komoditi yang menyebabkan terjadinya inflasi yang kemudian memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, kita cari tahu bagaimana mereka mengatasinya. Harga komoditas di tahun ini secara umum mengalami kenaikan dikarenakan beberapa faktor. Isu Ukraina juga menjadi salah satu penyebab. Dalam menghadapi hal tersebut, secara prinsip, perseroan dalam memiliki pengalaman dalam melewati kesulitan-kesulitan beberapa tahun terakhir. Ya, mereka IPO dari tahun 90, berarti mereka harusnya ngerti lah ya, atau sudah
menyiapkan kalau misalnya kejadian buruk terulang lagi. Jadi mereka melakukan efisiensi dan jaga quality cost dan delivery. Mengenai suku bunga, terdapat informasi mengenai rencana Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga. Kami masih mempelajari dampak kenaikannya. Sejauh ini bisa dilihat adalah terjadinya volatilitas, baik tembaga dan aluminium. Namun demikian hal ini dapat diantisipasi. Oke, berapa kapasitas produksi perseroan? Nah, ini tadi udah dijawab dari presentasi ya, segini, dari tembaga maupun aluminium. Apakah tahun ini perseroan memiliki rencana untuk menambah kapasitas? Ini bagus nih. Berapa nilai investasi yang dikeluarkan? Sehubungan dengan berimbasnya permintaan pasar karena COVID, maka untuk saat ini perseroan belum ada ya. Jadi permintaannya memang terbatas. Itu sebabnya omset mereka tumbuhnya pelan. Gitu. Karena permintaannya terbatas ya mereka nggak tambah kapasitas. Kan kalau misalnya kayak misalnya bisnis otomotif tersendat, otomatis permintaan barang-barang tembaga aluminium jadi terbatas. Kalau itu terbatas ya mereka nggak tambah pabrik, ngapain mereka rugi gitu. Jadi kenapa omsetnya naiknya pelan sejauh sudah? Karena memang permintaannya terbatas. 2022 perseroan ya dapat meningkatkan laba sekitar 7-8% dibandingkan budget tahun lalu. Ini apa sih? Oh, ini pertanyaan di sini nih. Berapa proyeksi laba di tahun 2022? Jadi naiknya 7-8% ya. Jadi ini dari 6,9 juta USD ini akan menjadi 7. Mereka janji ini 7 ya. 7,1 lah mungkin. Ya, sekitar 7 lebih lah ya. Aku sebutnya 7 lebih. Tapi posisi di kuartal 3 ini baru 4,7. Wah, ini berat nih. Dari 4,7 naik ke 7 itu berat. Berat loh, itu berat. Jauh banget. Jadi kemungkinan besar nggak tercapai. Kalau nggak tercapai, biasanya harga sahamnya jatuh. Biasanya kalau nggak tercapai. Tapi kalau lihat angka gini sih, aku lumayan pesimis untuk angka 7-nya itu tercapai. Kalau nggak tercapai, berarti kemungkinan besar harga saham turun. Tapi kalau melebihi target, harga saham bisa lompat. Gitu. Next, berapa capex ya? Capex itu belanja modal. Belanja modal itu kayak seperti belanja mesin, bangun pabrik, dan lain-lain. Sehubungan dengan capex ya untuk tahun 2022, perusahaan menetapkan biaya penurunan sekitar 1,2 juta per tahun. Kecil sih sebenarnya ini biayanya. Dan mereka juga nggak bangun pabrik. Mungkin ini dipakai untuk maintenance mesin dan pabrik mereka kali ya. Bagaimana dengan hasil URPS? Apakah apabila diputuskan ada dividen, berapa besarannya? Mereka ada bagian dividen. Lewatin aja, oke. Tanya jawab hanya segitu aja. Tidak ada informasi yang penting. Tapi yang penting ini doang sih, mereka melakukan efisiensi dan mereka sudah berpengalaman ya, mereka bilang. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk dari sisi ekonomi ya mereka bisa siapkan gitu. Oke, ini historical harga saham mereka dari tahun 2004 sampai di hari ini. Harga terendah itu mereka di kisaran 200-an, 150 bahkan 140 juga pernah. Kita ngeceknya 130-an. Tunggu. Iya, 130-an. 130-an. Ya, kita lihat ya. Naik sampai di sini sekitar 1000-an. Jadi ya lumayan lah. 100-an naik ke 1000-an. Itu berarti naik 10 kali lipat dari tahun 2000, sekitar 2004 sampai 2005 ya. Ya karena kita lihat aja ekuitasnya ini. Meskipun ini naik turun ya. Tapi ujungnya ke atas, ini juga naik turun, ujungnya ke atas. Ini naik terus, lumayan banyak karena laba bersihnya mereka cukup tebal berbanding ekuitas. Akhirnya mau nggak mau ya ini harga saham juga naik. Dan ini pun harga 1555 itu masih murah karena harga di bawah asetnya mereka. Ya otomatis ya ini pasti naik lah mau nggak mau.
Kalau mereka tetap di harga 1000, PVBR mereka bisa hanya 0,3 kali. Kalau masih tetap di harga 1000. Ya pantas lah. Ini kinerja mereka bagus, kenapa harganya segini? Dan nilai asetnya hanya 0,3. Ya investor pasti akan beli saham ini karena selalu bertumbuh dari tiga aspek ini, dari omset, laba bersih, dan ekuitas. Dan bertumbuhnya lumayan kencang dari sisi ekuitas. Masa segini doang sih? Masa segini doang? Ya mau nggak mau harga sahamnya terangkat sampai ke 1.500. Masih bisa? Masih bisa. Kalau ini secara bertahun-tahun ya sampai 2000 berapa ya? 2027 lah ya. Ini bisa laba bersihnya di atas 7 lebih ya. Konsisten 76 76 76. Wah, ini ekuitasnya tambahnya lebih kencang lagi. Otomatis harga saham bisa lompat lebih tinggi lagi. Ini maksimal ya. Kita lihat kinerja 1 tahunan. Nah, ini kinerja 1 tahunan mereka justru negatif ya, turun lumayan banyak. Tapi ini sebenarnya bukan turun, ini sideways ya sebenarnya kalau aku lihat. Sideways aja ini. Mereka sempat di harga 2000 bahkan di secara 1 tahun ya, mereka sempat di 2000 lalu turun ke 1500. 1500 sepertinya udah di support ya, di titik support. Ya sudah di titik support, harusnya di 1500-an area support ya, bukan harga ya, area. Kalau area berarti aku kasih range mungkin dari 1500 ke 1500, itu udah area support yang kuat. Kalau mereka ke bawah, nah mereka mantul lagi ke atas. Ini buktinya nih, ada satu batang yang kurus ini nih. Ini bukti artinya ada yang mantul. Dari mereka di harga terendah 1400 mantul lagi ke atas. Ini sudah di harga support lah. Jadi agak sangat sulit untuk mereka turun. Karena ini valuasi mereka segini udah murah. Oke, next. Nah, ini mereka lumayan sering bagi dividen meskipun ada yang bolong-bolong ya. Nggak setiap tahun mereka bagi dividen, mereka bolong-bolong, tapi sering ya, sering gitu. Dan yieldnya ini bervariasi ya. Bahkan mereka pernah di angka 8%, sekitar 1900-an. Lalu di 2000-an mereka pernah di 7%, pernah di 1%, tapi di beberapa tahun belakangan mereka di kisaran 2-5%. Bervariasi, mungkin tergantung laba bersih yang mereka hasilkan. Oke, ini berita-berita ya. Oke, aku mau komen soal dividennya dulu. Dividennya ini lumayan lah, oke lah, nggak jelek-jelek banget, karena variasinya itu range-nya paling tinggi 7%, sementara di beberapa tahun belakangan itu paling rendahnya itu di 2%, itu lumayan oke sih menurutku. Berita terakhir di 8 bulan, karena mereka mungkin jarang masuk ke media ya, mungkin kurang terkenal juga, atau kalian mungkin nggak pernah lihat nih saham apaan, TBMS. Nah, akhirnya bisa lihat juga ya, ini TBMS gitu. Kalian bisa cari di kontan.co.id atau di Google tentang berita tentang mereka, tapi lebih bagus carinya di kontan.co.id aja. Nah, ini berita-beritanya mereka, tapi kebanyakan berita tentang dividen ya. Oh, ini berita nggak update juga nih mereka, jarang dipublikasikan mungkin ya TBMS. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Aku udah ketik duluan kesimpulannya. Kalau aku ketik sekarang mungkin kelamaan. Jadi kesimpulannya, dari sisi prospek, aku sempat baca berita permintaan tembaga diperkirakan tumbuh dari 250 juta ton. Ini berita ya, berita di September, artikel lebih tepatnya. September 2022, permintaannya 25 juta ton. Tapi bisa naik 2 kali lipat pada saat di 2035, diakibatkan oleh semakin banyaknya produk listrik baru ya yang diproduksi, terutama mobil listrik. Jadi kedepannya semuanya akan mengandalkan listrik, otomatis tembaga itu kan digunakan di produk-produknya listrik. Jadi ini sangat masuk akal kalau permintaan mereka akan tumbuh 2 kali lipat di tahun 35. Karena banyak produk listrik baru yang diproduksi, terutama mobil listrik ya, kendaraan-kendaraan listrik, motor listrik, mobil listrik, dan lain-lainnya. Jadi dari sisi prospek ini lumayan cerah ya untuk permintaan tembaga. Oke, untuk aluminium sebenarnya mereka punya saingan, yaitu berasal dari China.
akhir tahun 2022 harga aluminium sedang turun karena kelebihan stok. Jadi ini hati-hati. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya justru penjualan aluminium mereka meningkat karena ini mungkin bukan dari harga, mungkin dari sisi, dan mereka pun itu bukan jual mentah ya, mereka jual hasil olahan yaitu batangan dan kabel. Ada kabel juga nih. Kawat lebih tepatnya, kawat ya. Tapi sini tulisannya batangan doang. Mereka nggak tulis kawatnya ini ya, gitu. Bahkan di sini mereka sudah mulai pelan jalannya nih, pertumbuhannya. Justru ekspor yang meningkat, ini domestiknya turun. Ini meningkat dari dua sisi. Mungkin volume mereka yang naik karena memang skala mereka bisnisnya masih kecil dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Gitu. Oke, ini sih. Untuk permintaan aluminium bagaimana ya? Mereka saingan sama China sih. Gitu aja paling. Tapi bisnis mereka kan utama tembaga. Ini masih bisa terus tumbuh ke depannya. Ini juga aluminium masih bisa tumbuh ya kalau gue lihat ya. Karena ini porsinya masih sedikit. Gitu. Kalau misalnya tumbuh sampai di angka 400-an baru ini lumayan menarik. Mungkin pasarnya masih lumayan enak gitu. Tapi kalau secara keseluruhan saingannya Cina. Dan stok secara global aluminium harganya sedang turun di akhir tahun 2022. Gitu. Oke. Secara keuangan cukup sehat. Total utang bisa ditutupi oleh aset lancar ya. Kita tadi udah lihat bareng-bareng. Jika perusahaan terus menghasilkan laba yang besar, ya laba besar terus dihasilkan, dan arus kas masuk yang besar, utang akan semakin kecil. Ya memang terlihat ya. Utang mereka memang semakin kecil dan ekuitas mereka selalu meningkat. Ini total utang mereka turun lumayan banyak dari 89 juta turun ke 64. Jadi, dan ekuitas pun tumbuhnya lumayan banyak karena laba bersih mereka gede banget. Arus kas yang masuk juga gede banget. Otomatis ya lama-lama ini jadi perusahaan yang super kuat. Gitu. Oke, ekuitas ya bertumbuh tahun demi tahun karena labanya besar, valuasinya murah, kita udah lihat sama-sama. Lumayan sering bagi dividen meskipun ada bolong-bolongnya tapi lebih banyak seringnya. Like investasi? Oke, bawa. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada bisnis kecil-kecilan, baru bikin bisnis atau segala macam, aku akan menyediakan space iklan di bagian ini ya, di bagian kesimpulan. Ini contohnya ya, ini contohnya gitu. Jadi serta apakah like investasi? Nah, di sini ada iklan. Jadi bagi teman-teman yang buka usaha kecil-kecilan atau bisnis kecil menengah ingin pasang iklan, boleh di sini aku siapin space di sini. Ini contoh aja. Harga iklannya aku pasang tarif 50.000 aja. Jadi satu video aku hanya pasang satu iklan aja. Jadi biar nggak mengganggu video analisa saham ya. Jadi cukup satu iklan aja sih. Nah, ini penonton di statistik di bulan Februari lebih banyak penonton dari Jakarta, 62%. Sisanya campur. Lalu umur penonton lebih banyak di umur 25 sampai 44 tahun, sekitar 60% juga. Dan penonton paling banyak adalah jenis kelamin pria, 90%, sisanya wanita. Jadi di selama bulan Februari, penonton tertinggi itu satu videonya itu viewsnya bisa mencapai 1000, paling rendahnya 170-an, dan itu masih bisa naik lagi karena memang video YouTube itu kan bisa merekomendasikan video-videonya ke orang-orang yang ingin tonton. Gitu. Rata-rata penonton perharinya sekitar 400-an per satu video. Bulan Februari kemarin ada tambah subscribers baru sekitar 200-an. Jadi channel ini akan terus bertumbuh ke depannya nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin pasang iklan dan kategori penonton yang cocok ya, boleh silakan. Dan harganya cuma 50.000 aja. Gitu. Jadi aku nggak cari duit di sini. Ini bantu-bantu lah, lebih hitung-hitungnya lah ya. Gitu. Oke, itu aja informasinya. Nanti kalian kalau mau kontak aja di Instagram aku ya. Instagramnya namanya sesuai dengan nama di YouTube. Gampang kok. Nah, apakah like investasi? Baik lagi. Apakah like investasi? Untuk jangka panjang boleh banget. Karena mereka lumayan sering bagi dividen.
valuasinya itu loh masih murah, dan ada tren pertumbuhan ekuitas dan utang yang semakin berkurang, serta ada prospek yang menarik dari industri tembaga ya, permintaan terus naik. Dan seperti aku bilang kan, produk listrik yang baru semakin banyak. Untuk jangka pendek pun juga boleh karena valuasinya masih murah, di chart harga saham selama 1 tahun juga harga sudah jatuh banyak ya, tadi kita udah lihat ya. Ini ya, ini 1 tahunnya mereka nih sempat di 2000 terus turun di 1500-an ya. Dan mereka pun di support yang kuat, sudah di harga terendah. Jadi ya ini layak diinvestasikan sih, dan kinerja mereka setiap tahun pun juga positif, lebih banyak menghasilkan laba bersih, omset tumbuhnya pelan, ini pelan tapi yang paling kencang di ekuitas. Akhirnya valuasi mereka murah. Jadi saham TBMS ini layak diinvestasikan dari sisi jangka panjang dan jangka pendek. Oke, sekian untuk analisa sahamnya TBMS ini ya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tambahkan atau koreksi, tulis di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.